Kejaksaan Agung kini mengurai benang kusut dugaan korupsi dalam program makan bergizi gratis yang selama ini digadang-gadang menjadi harapan besar bagi generasi penerus bangsa. Di tengah janji membangun gizi anak negeri, publik justru dihadapkan pada dugaan penyimpangan yang membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional dan penggeledahan kantor BGN yang menetapkan Kepala BGN serta 2 ex-pejabat BGN menjadi gambaran bahwa masalah tata kelola tak bisa lagi diselesaikan dengan paparan PowerPoint dan rapat panjang. Ketika program untuk rakyat lebih sering dibicarakan daripada hasilnya, maka pertanyaan publik menjadi semakin sulit untuk diabaikan. Di tengah berbagai temuan dan penyelidikan yang berjalan, masyarakat menunggu agar kasus ini diungkap secara terang benderang tanpa pandang bulu. Sebab anak-anak membutuhkan makanan bergizi, bukan kisah tentang anggaran bergizi yang terlalu lama mengendap dan tersesat di tengah jalan. Saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Kemarin saya dengar memang bahwa Kepala BGN itu dicopot oleh Bapak Presiden. Saya punya keyakinan bahwa BGN itu semakin transparan, tidak ada terjadinya korupsi. Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum, kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ditahan penyidik Kejaksaan Agung pada Rabu 3 Juni 2026 lalu. Dadan beserta 2 pejabat Badan Gizi Nasional ditahan karena dugaan korupsi penyelenggaraan makan bergizi gratis. Dengan menggunakan rompi orange dan Dadan bersama 2 ex-pejabat Badan Gizi Nasional keluar dari gedung Kejaksaan usai pemeriksaan. Dadan diduga terlibat kasus jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan SPPG. Dugaan praktik jual beli titik SPPG ini terungkap setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus penipuan kepada kepolisian. Selain Dadan Hindayana, tim penyidik Kejaksaan Agung Muda Bidang Tindak Khusus juga menetapkan dan menahan 2 tersangka ex-pejabat lain dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG periode tahun 2025 hingga 2026. 3 tersangka dalam kasus ini diantaranya adalah Dadan Hindayana, ex-kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya selaku ex-wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang operasional pemenuhan gizi, dan Lodewi Kusuk selaku ex-wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan. Tim penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, diantaranya adalah 3 orang saksi yaitu atas nama Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan 2 Juni 2026, Saudara SS selaku Wakil Kepala BGN bidang operasional pemenuhan gizi periode 17 September 2025 sampai dengan 2 Juni 2026, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN bidang operasional bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan periode 22 Oktober 2024 sampai dengan 2 Juni 2026. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi, dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang operasional pemenuhan gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan sebagai tersangka. Sebelumnya penyidik Pitsus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di wilayah Jakarta Pusat. Usai mencopot Kepala Badan Gizi Nasional dan menetapkan 3 tersangka, kantor Badan Gizi Nasional digeledah pihak Kejagung di hari yang sama yakni pada 3 Juni 2026 lalu.
Saat penggeledahan, karyawan BGN tidak diizinkan untuk masuk ke lokasi. Setelah melakukan penggeledahan di kantor BGN, penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan 2 pejabat lainnya. Dadan diduga terlibat kasus jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan keputusan Presiden Prabowo untuk mengganti Kepala BGN diambil berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama 1,5 tahun terakhir, diantaranya terkait masalah tata kelola hingga kualitas MBG. Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini. Menanggapi kasus dugaan korupsi di BGN, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Agung. Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengungkap penyebab pencopotan Dadan Hindayana, salah satunya akibat adanya dugaan jual beli titik dapur MBG. Kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Demikian. Bang, dalam catatan DPR dan Komisi 9 itu apakah memang ada catatan mengenai dugaan pelanggaran hukum dalam selama Pak Dadan memimpin ini? Itu seperti apa, Bang? Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan. Kemarin saya dengar memang bahwa kepala MPG ya, BGN itu dicopot oleh Bapak Presiden. Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau, sehingga langkah yang tepat. Saya yakin ini perbaikan. Sebelum ditahan, ex-wakil Kepala BGN Sony Sonjaya juga sempat membahas terkait dugaan jual beli titik dapur MBG. Dalam pernyataannya, Sony justru mengklaim BGN tidak terlibat dengan dugaan kasus ini. Di mana siapa saja korban-korbannya, modusnya seperti apa. Kalau memang ada ranah pidananya betul, saya lihat, maka ya sudah, ini kan berarti korban tindak pidana, ya dilaporkan. Yang jelas, saya yakin BGN tidak terlibat. Ya, saya yakin BGN tidak terlibat. Nah, oleh karena itu, ini yang katanya ngaku-ngaku ada ngaku-ngaku pejabat BGN. Iya. Ngaku-ngaku kenal. Iya. Nah, yang seperti ini yang harus diungkap. Namanya udah ada di sini. Bener atau kenal atau enggak ya? Kalau kenal aja kan nggak apa-apa. Makanya saya akan tapi terlibat atau tidaknya ingin kita buktikan ya. Jadi Bapak akan menyusuri ya? Bukan saya, penyidik dong. Saya hanya menganjurkan mereka laporan aja. Sehari sebelum penggeledahan, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan digantikan oleh Nanik Sudaryati Deang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pencopotan Dadan Hindayana dari Kepala BGN disampaikan langsung Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara. Dadan digantikan Nanik Sudaryati Deang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Selanjutnya Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nanik S. Deang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru.
Deden Hindayana sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional sejak 19 Agustus 2024 yang bertanggung jawab atas program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dadan sempat berada di Tanah Suci menjalankan ibadah haji dan sempat hendak menawarkan program MBG juga dilakukan di Jeddah, Arab Saudi. Sementara itu, Nanik Sudaryati Deyang sebelumnya bergabung dalam pemerintahan. Diketahui sempat berkarir sebagai jurnalis. Nanik memulai karir di pemerintahan saat dipercaya menjadi Wakil 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada 2024 silam. Sementara pada 2019, Nanik pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional untuk pasangan Prabowo Sandiaga Uno dalam Pilpres sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG. Prabowo bahkan mempersilahkan masyarakat, anggota DPR hingga kepala daerah untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG, termasuk memeriksa langsung dapur-dapur penyedia makanan. Prabowo meminta setiap dugaan penyimpangan segera dilaporkan agar dapat langsung ditindaklanjuti pemerintah. Presiden menekankan pemerintah tidak akan menoleransi praktik yang merugikan program prioritas tersebut. Dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, bupati di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Presiden Prabowo Subianto juga berpesan pada jajaran pelaksana program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia saat menghadiri rapat konsolidasi program MBG di Bogor, Jawa Barat pada Rabu 3 Juni 2026 lalu. Prabowo meminta para pelaksana bekerja secara jujur dan tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas. Prabowo juga angkat bicara terkait alasannya mencopot 3 pimpinan Badan Gizi Nasional. Saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar. Nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, sebelumnya KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening Yayasan SPPG sepanjang 2025. Tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim. Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti lemahnya tata kelola anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis. Lembaga anti rasuah tersebut menemukan adanya dana belasan triliun rupiah yang mengendap di rekening Yayasan Mitra. Hal ini muncul karena mekanisme transfer dana dilakukan secara rutin tanpa memperhitungkan saldo yang masih tersisa di rekening yayasan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin mengungkapkan, dari total anggaran MBG tahun 2025 sebesar 85 triliun rupiah, tingkat penyerapannya baru mencapai 60%. Kondisi tersebut menyebabkan hingga akhir 2025 diperkirakan terdapat sekitar 12 triliun dana yang mengendap di rekening Yayasan Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ada duit yang mengendap ya di akunnya si yayasan. Karena mekanisme transfernya itu tidak melihat berapa dana yang masih tersisa di yayasan, tapi secara rutin akan begitu nggak jelaskan transfer. Sehingga sampai akhir tahun 2025 dari 85 triliun yang sudah dianggarkan, yang terserap itu hanya 60% atau sekitar 70 triliun ya, karena mengendap sekitar 12 T kalau nggak salah. Akhirnya apa? 12 triliun itu duit mengendap di rekening yayasan-yayasan seluruh Indonesia yang memiliki SPPG. KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim di bawah 5%.
Hal ini dikarenakan sebagian besar dana kembali ke kota karena bahan baku tidak diserap langsung dari masyarakat lokal. Penetapan tersangka dan pengusutan dugaan korupsi dalam program makan bergizi gratis menjadi pengingat bahwa sebaik apapun tujuan sebuah program, tetap memerlukan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Masyarakat kini berharap proses hukum berjalan secara transparan dan tuntas, agar program yang dibangun untuk meningkatkan gizi anak bangsa benar-benar menyuapi masa depan mereka, bukan sekedar menambah daftar panjang janji yang kenyang di atas kertas. Kami semua di sana, kami semua terlayani dengan baik, transportasi nyaman, hotel tempat yang menginap juga nyaman, konsumsi juga terjamin sangat luar biasa.